Aku dominan memancarkan apa? Cemas, khawatir, takut, atau benci, dendam, merasa malu, bersalah, atau yang jarang disadari adalah Next ada dari Kak Ruhi Boy, Mas kalau kita tidak berbagi, apakah kita bisa jadi kaya? Ya, pastinya berbagi itu sebenarnya pondasi sih. Jadi memberi dulu baru menerima. Konsepnya seperti itu. Karena energi itu harus ngalir gitu loh. Nah, sebagai apa namanya? Karena semesta itu adalah cerminan, realita itu adalah cerminan dari diri. Itu tinggal dicek aja kok. Gitu loh. Misalkan nih, kenapa saya belum menerima banyak? Coba cek sudah memberi banyak belum? Dan memberi itu tidak selalu harus uang, tapi teman-teman sesekali juga perlu, karena untuk merasa layak kaya salah satunya adalah berbagi. Dulu waktu saya belum punya uang, saya memberinya dari dasar itu apa? Saya donor darah gitu. Saya donor darah, kemudian saya berdoa saat itu, Tuhan hanya ini yang bisa saya bagikan, izinkan saya berkelimpahan supaya saya bisa membagikan lebih lagi. Kan konsepnya memberi dulu, baru menerima. Itu. Kemudian misalkan ada waktu buat teman yang lagi sedih misalkan, atau ada waktu buat teman yang butuh solusi, kita beri waktu. Nah setelah ada materi, ya kita tetap perlu berlatih. Yang namanya memberi materi. Kayak gitu. Oke, begitu. Nah next ada pertanyaan dari Kak Harapan Tani Jaya, Mas belajar vibrasi kayak gini dimulai dari hal mana? Contoh yang kecil-kecil aja dulu. Itu yang berarti kecil-kecil itu kesadaran akan syukur sih. Itu nanti teman-teman silahkan googling aja, jadi tabel vibrasi itu seperti apa. Nanti ada vibrasi force, ada vibrasi power. Nah, hal kecil yang sebenarnya dampaknya besar itu latihan kesadaran. Saat ini aku dominan memancarkan apa? Cemas, khawatir, takut, atau benci, dendam, merasa malu, bersalah, atau yang jarang disadari adalah apatis. Gitu. Apatis itu ogah-ogahan, males-malesan, punya banyak rencana, tapi actionnya minim atau nol. Pembelajar kelas-kelas ya kan, sana ikut, sini ikut, tapi tindakannya yang dipraktekannya kecil. Atau beli buku, nggak sampai tuntas bacanya, baru bab pertama sudah aras-arasan, itu namanya apatis. Itu vibrasi di low vibration gitu. Jadi sadari teman-teman dominannya di mana. Karena dulu waktu saya belajar kelimpahan pertama juga pertamanya adalah vibrasi. Saat saya belajar dengan Mas Arif RH juga disampaikan bahwa kemiskinan itu adalah vibrasi force gitu loh. Nah saya tercengang gitu loh, karena kemiskinan menurut saya itu lulusan pendidikan kecil, nggak punya modal, tinggal di desa, pokoknya ya kelihatan lah gitu. Ternyata enggak. Ternyata setelah saya mengganti vibrasi, kehidupan di luar itu membaik. Jadi ada namanya law of vibration. Vibrasi yang dominan kita pancarkan ke semesta, itu akan dikembalikan ke kita. Nah, tinggal kita nih dominannya apa? Di kekurangan atau di kelimpahan. Kalau vibrasinya dominan di kekurangan, otomatis akan kembali peristiwa-peristiwa berkekurangan. Tapi kalau vibrasinya kelimpahan, yang kembali ya peristiwa kelimpahan. Gitu. Oke, jadi contoh hal-hal kecil untuk memulai itu adalah kesadaran syukur ya Mas Bimo ya. Betul. Nah, cara sederhana membiasakan syukur agar energi kita selaras dengan semesta itu bagaimana Mas Bimo? Dimulai dari bangun pagi. Gitu, karena saya mau bahas 3 kesalahan fatal bangun pagi. Jadi bangun pagi ini kalau misalkan caranya salah, ini akan menentukan sepanjang hari. Nah, kalau ini menjadi habit, ini menjadi hidupmu gitu loh. Hidupmu kayak apa, ini tergantung dari sebenarnya momen krusial pada saat bangun pagi. Karena bangun pagi, ini kita energinya masih murni gitu. Nah, tergantung responnya gimana. Contoh misalkan, satu kesalahan pertama bangun pagi ya. Misalkan bangun pagi langsung lihat handphone. Nah, bangun pagi langsung lihat handphone. Kalau di handphone tadi isinya tidak bagus, misalkan drama yang lebay, yang bikin galau gitu ya. Atau mungkin misalkan saat ini berita tentang peperangan atau tentang penyakit kayak gitu ya. Itu kan pagi-pagi yang harusnya energinya full power menjadi ke-distract hal-hal yang negatif. Sehingga energinya tidak maksimal.
Itu yang pertama, kesalahan bangun pagi adalah lihat handphone. Yang kedua adalah mengeluh atau berpikir tentang hal negatif. Misalkan mengeluh, "Duh, kok capek ya," gitu. Terus, "Aduh, kepalaku pusing, baru bangun tidur sudah banyak keluhan," gitu. Atau, "Aduh, harus ke kantor ketemu lagi sama si dia yang menjengkelkan," gitu ya. Atau mikirin jatuh tempo, ya kan, cicilan, hutang, "Aduh, kemana lagi nih, padahal nanti bakal ditagih." Nah, bangun pagi yang tadi energinya masih murni, yang masih proses untuk memperkuat diri belum begitu kuat, sudah ditambahkan energi-energi yang berat. Energi-energi kekurangan, maka sepanjang hari tidak akan bagus itu. Nah, yang ketiga adalah tidak bersyukur atau lupa akan sang sumber rezeki. Jadi bangun pagi tidak connect dulu nih sama sang sumber rezeki, karena rezeki pertama tadi saya bahas adalah apa? Kita dibangunkan olehnya. Itu sebuah rezeki. Yang kedua, dikasih udara gratis. Itu rezeki. Maka bangun pagi itu connect-lah dulu dengannya. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih atas rezeki hari ini, atas udara bersih pagi ini. Aku percaya hari ini adalah hari penuh keajaiban, penuh keberuntungan, hari ini berkelimpahan, hari ini adalah hari yang indah yang Kau ciptakan untukku. Banyak keajaiban-keajaiban dan keberuntungan yang menunggu untuk aku alami, kayak itu. Nah, itu salah satu contoh latihan sederhana. Kalau dibiasakan menjadi habit, kalau habitnya ada syukur, otomatis nih energi itu stabil di kelimpahan. Kalau energi stabil di kelimpahan, maka realita otomatis berkelimpahan. Karena apa? Buktinya, sudah banyak orang yang berhasil menciptakan kekurangan. Sudah banyak orang yang berhasil menciptakan kemiskinan. Sudah banyak orang berhasil menciptakan hidup yang punya banyak hutang. Dari mana? Mereka juga latihan sederhana kok. Latihan konsisten ngeluh, ya kan? Konsisten cemas, khawatir, takut, konsisten tidak bersyukur, ya konsisten fokus ke hal-hal yang negatif, sehingga apa? Mereka berhasil menciptakan diri yang berkekurangan atau kemiskinan, atau bahkan sampai ke kesehatan dampaknya, atau bahkan sampai ke hubungan yang tidak harmonis. Itu artinya apa? Ketika kita pernah berhasil menciptakan diri yang gagal, kita punya kesempatan untuk berhasil pula menciptakan diri yang berkelimpahan. Tinggal geser aja nih energinya. Pas bangun pagi, energimu mau diarahkan kemana? Ke kekurangan atau kelimpahan, itu momen krusialnya pas kesadaran bangun pagi. Gitu. Begitu ngeluh, begitu cemas khawatir, begitu rasa jengkel, dongkol, ya, maka otomatis energi sepanjang hari bergeraknya ke kekurangan. Kalau tadi penuh syukur, connect dengannya, ya kan, optimisme, ada self-talk atau afirmasi, energi pagi ini digerakkan ke kelimpahan. Kalau ini jadi habit, siap-siap hidup berkelimpahan gitu. Oke, nah teman-teman yang belum coba ini tips and triknya dari Mas Bimo itu bangun pagi, langsung sadar kepada Tuhan ya Mas Bimo ya. Detailnya ada di buku Ripen sih. Di buku Ripen itu di pendahuluan di bab pertama itu terkait dengan bangun pagi ya. Terkait dengan bangun pagi itu ada di bab kedua atau kalau nggak salah di bab kedua ya, tentang syukur ya, bahwa dibangunkan olehnya gitu ya. Di bab pertama di mengupas bawang merah. Oke. Yang ketika tidur tuh kita dijaga oleh malaikatnya ya, kalau dibangunkan. Nah, lalu pagi itu harusnya bagaimana, itu ada di bab pertama, karena Tuhan memberi kita setiap detik gitu loh. Nah, ini sudah saya tulis di sini. Bagaimana teman-teman kalau pengen latihan bangun pagi yang dahsyat, yang bisa mengubah kehidupan. Latihan sederhana, sepele, tapi jadikan habit. Termasuk pas mau tidur gitu. Ini juga sudah ada panduannya. Jadi bangun pagi ngapain, tidur ngapain. Dan saya ngingetin buat teman-teman yang sudah punya bukunya, ya, sudah ikut juga kelas online-nya, gimana prakteknya? Masih konsisten nggak? Pagi-pagi, bangun pagi seperti apa? Mau tidur seperti apa? Karena itu yang menentukan kehidupan ke depan. Oke. Nah, yang sudah praktek berarti fokus ke rasa ya Mas Bimo, bukan ke formalitas bangun pagi ngapain, malamnya ngapain gitu ya. Betul. Oke. Next. Nah, Mas Bimo, kita lanjut ngomong, tadi kita sudah bahas sedikit tentang Tuhan, tentang sumber rezeki dan lain-lain. Kita akan next ke alam semesta Mas Bimo. Oke. Nah,
kadang tuh kita lupa ya bahwasanya alam semesta ini ditata sedemikian rupa untuk mendukung kehidupan kita. Nah, lagi-lagi kembali ke syukur. Pentingnya kita mensyukuri alam semesta itu apakah akan berefek ke rezeki yang datang ke kita, Mas Bimo? Ya, good, pertanyaan bagus. Jadi kadang yang diabaikan itu adalah mensyukuri alam, gitu ya. Maka kalau orang itu misalkan tidak mensyukuri alam, dia fokusnya ke kekurangan. Jadi bangun tidur itu udah langsung, aku belum punya uang 1 miliar misalkan gitu ya, aku belum mencapai ini, aku belum gajian, aku harus ini, harus itu, ini kan rasa kekurangan semua. Padahal semesta itu adalah cermin ya. Jadi kalau diri rasanya kekurangan, realita itu sudah otomatis itu loh. Sudah otomatis. Atau kayak hukum korespondensi. Apa yang di layar proyektor tergantung isi laptopnya. Laptop itu diri kita. Gitu kan. Kalau proyektornya mau ganti gambar gajah, ya di laptop harus gambar gajah. Kalau mau diganti gambar alam, ya harus di laptopnya gambar alam. Nah, diri juga sama. Kalau diri bangun pagi penuh kekurangan, maka realita si proyektor tadi ya adalah rasa kekurangan. Jadi kalau teman-teman masih banyak cicilan, masih banyak hutang, cek ke dalam diri. Maka yang paling mudah di pagi hari itu setelah mensyukuri tadi, connect dengannya, mensyukuri alam. Kenapa? Karena itu ini ya, kita kembali kepada kisah penciptaan manusia. Betapa cintanya Tuhan terhadap manusia adalah apa? Diciptakan alam dulu. Bumi dan segala isinya itu diciptakan. Ya kan? Nah, baru manusia kan? Betul. Nah, ketika manusia diciptakan, dikasih SK kan? Bahwa anak-anak Adam berkelimpahan, gitu, bahwa berkembang biaklah, kuasailah bumi dan beserta isinya. Untuk jadi apa? Khalifah, jadi pemimpin gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya relnya atau fitrahnya manusia itu berkelimpahan. Nah, ketika kita tidak mensyukuri alam, kita sedang keluar dari tadi SK kehidupan di kisah penciptaan itu. Gitu. Maka coba kalau misalkan bangun pagi, syukur-syukur sempat keluar, ya kan, berkoneksi dengan alam, gitu ya. Sebagai bentuk syukurnya bahwa semua sudah disediakan kok, gitu loh. Semua sudah diciptakan, tinggal kita mewujudkan, memanifestasikan, gitu. Gitu. Jadi tidak bersyukur ke alam, misalnya hujan ngeluh hujan gitu, wah itu ini ya masih ngefek ke kehidupan kita juga ya. Betul, karena ngeluh itu kan kalau di dalam kebenarannya kan mendapatkan asap yang pedih. Betul. Gitu. Jadi kalau hujan jangan ngeluh hujan ya guys ya. Kalau panas jangan ngeluh panas, nanti dikasih dua-duanya malah. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Moh Ali. Mas Bimo, bagaimana caranya meditasi yang benar untuk pemula? Mohon ilmunya. Meditasi yang benar langsung praktek aja sih. Saya kan ada meditasi bulanan gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikut, apalagi kan karena dengan investasi biaya suka-suka gitu loh. Jadi daripada saya ajarkan nggak langsung praktek ya kan, nanti apa tadi yang dibilang ya gitu. Tapi kalau mau ikut meditasi bersama, besok di tanggal 11 Juli ya, teman-teman bisa daftar dari sekarang ke sini ya. Ini ada 21, 16, BP ini 88. Nah, besok itu khusus ada materi terkait dengan bagaimana merilis rasa endapan kemarahan, gitu. Karena kemarahan, kebencian, ini dampaknya kemana-mana. Dampak kelimpahannya itu merembet kemana-mana, sampai ke keharmonisan rumah tangga. Jadi kan saya beberapa kali kan private dengan orang ya, ketemu loh benang-benang merah orang tidak berkelimpahan karena masih menyimpan kebencian dengan ayahnya. Sehingga hubungan dengan suami tidak baik, sehingga rezekinya seret, dan lain sebagainya. Karena ada endapan-endapan marah, kemarahan, kebencian, yang ini berpotensi menghambat kelimpahan. Artinya hidupnya jadi serba berkekurangan. Gitu. Jadi kalau mau belajar meditasi, sekalian aja praktek besok ya, tanggal 11 Juli, kita praktek bareng-bareng, saya pandu langsung, untuk merilis endapan kemarahan, lalu untuk menciptakan energi kelimpahan. Gitu. Nah ini saya ulangi lagi teman-teman, untuk meditasi bulan depan itu akan diadakan tanggal 11 Juli, pendaftaran ditutup tanggal 10 Juli. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar, bisa langsung daftar, untuk HTM-nya suka-suka. Nah, temanya tadi merilis kemarahan ya Mas Bimo ya, luka, kemarahan, amarah, emosi yang menghambat kelimpahan. Next ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang Mas Bimo, mau tanya, kalau punya rasa nggak nyaman sama tetangga gimana Om? Nggak nyamannya karena apa gitu kan. Jadi harus ada nggak nyamannya karena apa gitu. Karena kadang gini, kita tuh hidup yang
terdoktrin cinta dari luar gitu ya. Kemarin di meditasi yang tanggal 11 kemarin juga sudah saya bahas di bulan Juni terkait dengan doktrin-doktrin bahwa kenyamanan itu harus dari luar. Cinta itu harus dari luar. Contoh nih, pada saat kecil ya nangis digendong, Betul. ya kan, rewel dikasih susu gitu kan. Artinya kenyamanan datangnya dari luar. Gitu. Yang pertama, yang kedua, cinta ini bersyarat. Kalau berprestasi dapat hadiah, kalau enggak dapat sanksi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Satu, punya doktrin di bawah sadar, kenyamanan harus dari luar. Yang kedua, cinta itu juga harus dari luar. Padahal ada cinta yang tanpa syarat yang dari dalam. Kita terkoneksi dengan cintanya ilahi yang tanpa syarat. Kemudian kenyamanan itu juga dari dalam. Oke. Tergantung kita merespon. Gitu. Misalnya tetangga gimana-gimana ya wes lah biarin aja gitu. Namanya juga tetangga gitu kan. Namanya juga hidup gitu kan. Kita yang melakukan, tetangga yang komentari gitu kan. Maka ketika orang-orang punya kesadaran yang cinta dari dalam, lalu kenyamanan juga dari dalam, dia sudah tidak butuh validasi dari luar. Ya. Biasanya tidak nyaman dari tetangga, itu karena apa? Ada harapan, ada kebutuhan validasi, ada tolok ukur itu, diri itu adalah orang lain gitu loh. Ya, saya akan bagus kalau orang lain mengakui, saya akan bagus kalau saya dipuji orang dan lain sebagainya, bukan sesuatu hal yang dari dalam gitu. Oke, gitu ya tadi Kak siapa? Oh, ini dari Kak David juga, karena tetanggaku judes. Kayaknya hampir semua tetangga gitu ya. Judes ya biarin aja, terus apa hubungannya gitu loh. Masa kebahagiaan kita terampas oleh tetangga yang judes gitu loh. Ya, emangnya kalau tetangga judes terus diliatin terus gitu ya. Kita nungguin tetangga gitu ya, judes ya, kapan senyumnya ya dia ya. Kok dia judes, apa gara-gara dia ngambek sama aku, apa gara-gara kesindir di medsos. Aduh, masa hidup hanya ngurusin begituan. Nah, cinta kepada tubuh ini kan juga disertai dengan tindakan. Tidak hanya sekedar pengetahuan, misalkan nggak dirawat, tak olahraga, makan sembarangan gitu ya, terus